Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kedatangan motor Yamaha 7 ya, bro. Saya coba tes ya. Ini nggak pakai kontak, langsung saya tes aja. Ternyata nggak hidup ya. Kata orangnya kendalanya hidupnya susah, terus harus dicok ya. Nanti saya coba ini kemungkinan bagian karbunya ya. Oke, nanti saya langsung coba bongkar karbunya dan cek apinya ada apa enggak ya. Oke bro, langsung ini saya udah buka bagian karbunya ya. Nah ini saya buka bagian atas seling gasnya ya. Saya buka dulu dan buka semuanya ya, bagian coknya juga harus dibuka biar enak ya kita bersihinnya. Karena kata orangnya tadi kan hidup cuman harus dicok dan hidupnya juga susah. Nah ini sebelum nanti ya, sebelum saya buka bersihin karbu, nanti saya coba cek dulu pengapiannya pada busi ya, apinya normal apa enggak ya. Oke, udah dibuka semua, udah lepas semua ya dari seling gasnya itu sama coknya. Langsung saya cek bagian businya ya. Nah ini udah saya buka businya tadi, langsung saya cek. Nah cara ngecek busi itu harus kita tempelin ya, dipasang ke soket businya itu dan kita tempelin ke bagian deksel atau blok biar dia ada massa ya. Oke, nah ini hidup, maksudnya apinya hidup normal ya, apinya ada maksudnya. Oke, berarti pengapian normal ya dan busi tidak mati. Langsung saja kita eksekusi bagian karbunya. Nah biasanya tuh karbu kayak gitu tuh kendalanya antara lain bisa jadi kemasukan air, kadang kotor, atau ada yang kesumpel bagian dalamnya itu ya. Nah, langsung saja kita buka. Ini kalau bagian karbu Yamaha 7 L2 itu enak ya, dia di bagian bak samping kanan ya, karburatornya ya. Oke, ini proses bukanya ya. Nah oke, ini udah saya buka ya, bagian dalamnya juga saya udah buka, bagian power jetnya dan yang lainnya ya saya buka semua, saya bersihkan ya. Sebelum saya bersihkan bagian dalamnya kan saya udah lepas ya bagian dalamnya, saya bersihkan dulu bagian luarnya, soalnya bagian luarnya tuh kotor ya, penuh pasir. Dan sekalian biar enak ntar masangnya ya, nggak kelomoh kayak bahasa Jawanya ya, biar bersih. Kita bersihkan pakai bensin. Dan di video sebelumnya saya juga udah pernah ya cara bersihkan karbu motor 7 ya, Yamaha 7 atau L2 itu sama saja ya. Nah, itu ada yang bertanya, Mas itu karbu, maksudnya karbu bukan ya, ada yang tanya itu motor L2 atau 7 itu apa irit gitu ya. Ini saya jawab ya di video ini, kalau motor rata-rata kalau motor 2 tak itu ya dibilang irit ya boros ya, tapi kalau dibilang boros banget ya enggak ya, karena dia motor 2 tak ya. Kalau dibandingin sama motor-motor yang kayak Supra, Grand itu jauh lebih irit, Supra atau Grand ya.
Nah, semoga jawabannya bisa mewakili semua pertanyaan yang di video sebelumnya ya. Ini itu power jetnya saya bersihkan, itu kecil ya, itu ada lubang kecil itu mampet ya ternyata ya. Itu bisa dibersihkan, kita bersihkan pakai bensin, terus kita kompresor. Kalau masih tetap mampet dan tetap enggak ini ya, tetap dia enggak bolong, cara lihatnya bolongnya tuh kita bersihkan, kita kompresor, terus kita liatin ke arah matahari ya, itu bisa dilihat bolong atau belum ya, atau masih mampet. Nah, ini itu masih mampet ya, saya tusuk pakai bekas seling kopling ya, apa aja yang penting dia kecil, pakai jarum juga bisa. Nah itu biar dia pasti bolongnya ya, langsung kalau setelah kita tusuk pakai itu biar bolong, kita terawang lagi, kalau udah bolong berarti udah oke dan nggak mampet lagi. Nah langsung selanjutnya kita bersihkan yang bagian dalamnya yang lainnya. Terus kalau udah bersih kita langsung pasang. Dan bagian lubang-lubang pada bagian karbonnya itu ya, sebelumnya kita semprot dulu semuanya ya, pakai kompresor, pakai angin kompresor itu ya, biar dia kotorannya tuh hilang dan bersih. Nah ini saya bagian power jetnya saya pasang, ini yang utama ya. Itu kalau mampet biasanya tuh bensinnya tuh nggak berfungsi, nggak mengalir ya, karena itu mampet. Nah, bagian ini juga kalau ini lubangnya besar ya, dan mungkin kotornya biasanya tuh bagian luarnya ini ya, kita bersihkan aja pakai kuku kalau punya kuku, kalau nggak punya ya bisa pakai alat yang agak tajam ya, pisau atau apa ya, kita kerok-kerok. Nah, setelah bersih dan langsung dipasang ya. Nah gitu ya pasangnya. Nah kita kalau pasang bagian dalam karbu itu harus kencang ya bro. Nah itu kalau saya pakai tang ya kencenginnya, karena kunci yang kecil tuh saya nggak punya ya, dan pakai tang juga udah kencang kok ya. Ini bagian pelampungnya saya bersihkan, dan ini utama sekali ya, spuyernya namanya, untuk dia untuk membatasi penuhnya bensin atau bahan bakar di dalam karburator ya, biar tidak banjir ya kalau bahasa Jawanya ya. Kalau banjir itu biasanya dia keluar dari lubang pembuangan pada karbu, di bagian bawah itu ada ya lubangnya tuh. Biasanya rata-rata motor itu dikasih selang ke bawah ya, kalau dia banjir atau apa dia keluarnya lewat situ ya. Nah, ini saya pasang semua, udah bersih ya. Nah, tinggal proses perakitan ya. Nah saya cek, nah ini kalau kita pasang pelampungnya bagian spionnya itu ya, kita lihat juga ya, kita tes, kita goyang-goyang. Kalau kita ada goyang-goyang itu bagian spionnya dia goyang ke atas ke bawah, dia nutup ya, nutup sama bukanya itu enggak seret, berarti kan sudah bersih, dan langsung kita pasang semua ya. Ini bagian penutupnya. Nah itu ya, saya bilang tadi kan di bawah penutup karbu biasanya ada lubang pembuangan bahan bakar yang kalau kepenuhan atau banjir itu ya, dia keluar dari situ. Oke, langsung kita pasang semua dan lanjut nanti kita tes hidup atau tidak. Dan tips juga ya, kalau mengencangin baut
penutup karbu bagian bawah itu usahakan kanan kiri ya, maksudnya bukan kanan kiri, ujung sama ujung dulu biar dia kencang. Itu meminimalisir kalau dia maksudnya biar dia tidak bocor atau rembas. Ini businya saya bersihkan sekalian ya, tadi enggak kotor ya, masih bersih, saya bersihkan sekalian ya. Nah, itu bagian seling atau seling gas ya, bagian bawahnya yang ke karbu itu saya bersihkan juga karena kotor. Nah, lanjut nanti pemasangannya bro. Oke, ini udah saya pasang, udah saya tutup semua. Lanjut kita tes ya. Oke bro, dan normal ya, udah saya hidupkan dan normal, motor bisa digas full, dia suaranya nggak berebut dan normal. Berarti kan tadi kendalanya ada pada dalaman karburator yang mampet ya, atau power jetnya itu mampet karena mungkin dia kotoran-kotoran yang lembut, dia bisa jadi masalah situ. Makanya kalau karburator kotor itu nggak harus dia kena air, nggak harus kotor sekali, itu kadang ya nyumpelnya di bagian dalam yang terkecil ya, seperti power jet atau yang lainnya tuh. Oke, terima kasih dan semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa subscribe, like, dan share ke teman-teman kalian bila video ini bermanfaat. Oke, terima kasih.